Halo guys, welcome back to Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Nah, sebelum kita tahu nih judul tema kita kali ini, perkenalkan, nama saya Latifah, siswi kelas 11 PSPTP. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang ada apa sih di SMK. Nah, aku dan tim sudah mempersiapkan bintang tamu yang sangat populer di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Dia sih orangnya cantik, pinter, dan soleh. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Itu kalian pakai apa sih kok? Ini nih Wi, kami tuh pakai produk dari Implora 01 Dusty Nude diperpadukan oleh liptin Implora nomor 1 Vampire Bot. Oh, jadi gitu. Nah, coba lah. Satu lagi. Wah iya, bagus banget warnanya. Ini transfer proof ya? Iya dong Wi. Tapi nggak percaya sih. Coba kalian ada tisu? Ada. Oh, saya pun. Awas ya kalau kalian tes lah. Oh iya ya, nggak nempel di tisu. Wah, aku mau beli deh. Implora ini benar-benar ngeracunin aku banget. Terima kasih ya udah buat aku jadi terracun-racun oleh Implora. Implora approved by me. Hai guys, masih bersama aku Latifah. Nah, di sini aku akan jelasin dulu nih arti SMK. SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa-siswinya untuk bekerja di bidang tertentu. Sekali lagi, ingat ya teman-teman, yang mempersiapkan siswa-siswinya untuk bekerja di bidang tertentu. Nah, kali ini aku akan mengenalkan bintang tamu kita yang sangat populer di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Nah, ini dia Aisyah. Halo Aisyah. Halo Tifa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, di tema kali ini kan tentang ada apa sih di SMK. Kemarin Aisyah tuh milih SMK karena niat Aisyah sendiri apa karena orang tua gitu? Sebenarnya ada unsur keterpaksaan nih. Hmm. Kalau di SMP, Aisyah tuh niatnya masuk ke SMA. Nah, karena Aisyah udah buat plan nih, SMA masuk jurusan IPS dan dilanjut ke ilmu komunikasi. Wow. Nah, ternyata banyak tantangan-tantangan sehingga sampailah ke SMK ini. Kemarin sih aku juga pengen SMA ngambil IPS gitu karena kan suka nyata, tapi karena sekarang jadi pelajar daring kayak agak sedikit malas nyatat. Kenalin dulu, Aisyah ini dari jurusan apa? Kelas berapa? Aku Biar dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, kelas 11 TKJ 2. Wow, TKJ berarti ya. Iya, benar. Gimana sih rasa Aisyah masuk jurusan TKJ? Apa sesuai ekspektasi atau enggak? Karena tadi kayak yang Aisyah bilang ya, karena ada unsur keterpaksaan, karena juga tuntutan dari orang tua, terutama bunda. Jadi ya di awal-awal masuk sekolah tuh pastinya banyak tekanannya ya. Oh, Terasa memang dari berat awalnya gitu. disuruh masuk TKJ gitu? Iya, sama bunda. Jadi ya karena kita juga nggak minatnya di situ, pasti di awal-awal tuh ngerasa berat. Jadi di awal semester 1 kelas 10 lumayan Deg-deg. perjuangan. Susah nggak masuk TKJ? Pelajarannya. Pelajaran bengkelnya ini kan ada juga kan.
Ini nggak tahu ya karena Aisyah nggak minat atau emang susah. Lumayan rumit sih pelajarannya. Jadi kayak terpaksa. Sekarang sudah berdamai. Sudah berdamai. Jadi Aisyah tahu nggak sih perbedaannya SMA dan SMK? Nah, seperti yang kita tahu kalau SMK tuh kan diharapkan lulusan siswa-siswinya itu langsung terjun ke dunia kerja. Nah, sehingga banyak tuh kompetensi keahlian di bidang tertentu. Jadi SMK tuh lebih banyak jurusannya. Dan juga di SMK itu lebih dominan prakteknya daripada teorinya. Kalau SMA sendiri kan dia difokuskan untuk ke perguruan tinggi sehingga lebih teoritis daripada praktek. Jadi ini kan udah kelas 2. Jadi udah PKL lah ya kan? Udah nih sedang menjalani Itu kalau PKL. boleh tahu PKL di mana? Aisyah PKL di UMSU yang Jalan Mukhtar Basir. Oh, itu di kampus lah ya kan? Iya, kampus. Itu kegiatannya sehari-hari ngapain aja? Atau makan, tidur? Sebenarnya nggak sesuai sih ya dengan jurusan gitu, lebih ke arah perkantoran karena kan kampus jadi mengurusin data-data mahasiswa gitu. 3 bulan juga lah PKL ya kan? 2 bulan Oh, 2 dari bulan. 14 April sampai 4 Juni. Pertama kali PKL itu rasanya gimana? Kan sendiri gitu kan PKL. Deg-degan sih, kita rame-rame aja kan deg-degan apalagi ini sendiri. Takut gitu, pasti kan di dunia kerja nggak sepantaran ya orang-orangnya, banyak orang tua gitu. Jadi gimana ya nih cara beradaptasinya, mikirnya gitu. Rupanya setelah beberapa bulan udah di sana, beberapa minggu, oh santai aja, ternyata nggak sedeg-degan yang dikira gitu. Oh ya, ngomong-ngomong ini kan Aisyah ketua OSIS di SMK. Wow, hebat. Terima Itu kasih. Ketua OSIS itu memang dari dulu pengen jadi ketua OSIS atau memang pengen aja gitu nyoba-nyoba? Gak ada kepikiran sama sekali sih jadi ketua umum OSIS ya. Tapi emang basicnya dari dulu Aisyah suka berorganisasi gitu, suka public speaking. Oh, bisa lah nih jadi bintang tamu kami. Oh bisa, nanti kita berlangganan ya. OSIS banyak juga lah ya kan anak SMK Negeri 1 yang ikut OSIS gitu. Lumayan, kalau OSIS tuh diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11. Saat ini OSIS kelas 4 jumlahnya sekitaran 50 orang. Itu dominan banyak laki-laki atau perempuan? Sebenarnya lumayan balance, tapi sedikit lebih banyak yang perempuannya. Selain OSIS, Aisyah ikut ekskul apa aja kalau boleh tahu? Nah, Aisyah juga ikut ekskul Rohis. Wow. Jadi kan sebelumnya Aisyah bilang agak tertekan ya nih di SMK. Cuman karena Aisyah daripada terus-terusan larut gitu tertekan di SMK karena nggak sesuai minat, Aisyah coba cari tuh organisasi yang sesuai keinginan. Nah, makanya Aisyah masuk Rohis gitu. Alhamdulillah lumayan banyak banget dampak positif yang diberikan dari Rohis kepada Aisyah. Kemarin pun aku juga pernah ikut ekskul Rohis, cuman karena banyakan bosen gitu, nggak capek sih, cuman bosen karena lama gitu kan, jadi keluar gitu. Enak sih Rohis, cuman banyak juga motivasi dari guru-guru gitu kan masuk itu. Sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, kita break dulu ya Aisyah. Oke, boleh. Nah guys, jangan kemana-mana, tetap di Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Pocari Sweat, minuman berion yang akan menyegarkan kembali tubuhmu, cocok banget diminum setelah berolahraga atau beraktivitas. Pocari Sweat, go sweet, go ion, semangatkan harimu.
Hai guys, kembali lagi bersama kami berdua di Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Nah lanjut kita tanya-tanya ke Aisyah nih tentang menurut Aisyah gimana sih pendapat Aisyah tentang ngelihat teman-teman kita kayak milih jurusan ini dipaksa sama orang tua kita, nggak keinginan sendiri gitu. Kalau ngelihat temen-temen yang Heeh. dipaksa sama orang tuanya, kesan pertama Aisyah, wah kita sama ya. Sebenarnya keterpaksaan orang tua juga nggak bagus ya buat anak seperti kita yang pastinya kita Kasian juga anaknya sih. kita tahu sendiri kan minat dan bakat kita di mana, kita memiliki kemampuan selanjutnya tuh mau kemana. Cuman ya orang tua maksa itu kan pasti ada kebaikan ya untuk anaknya. Gak mungkin orang tua memberikan yang terburuk ke anaknya. Cuman mungkin karena perbedaan pemahaman aja. Jadi gak sedikit banyak siswa yang salah masuk jurusan. Sebelumnya Aisyah memang mau ngetes di SMK Negeri 1 Percut Setuan apa di sekolah lain gitu? Di SMA sih. Oh, di SMA. Tadi Aisyah bilang SMA. Aisyah pernah nggak melanggar peraturan sampai masuk ke ruang BK? Tapi ya nggak mungkin juga lah kan Aisyah anak yang baik gitu. Belum pernah sih, semoga nggak pernah sama sekali ya. Aisyah ini kan jurusan TKJ. Pernah pusing nggak gitu ngurusi pelajaran bengkel, sempet nyerah gitu? Di awal-awal pernah gitu sih, Susah pernah memang. merasa tertekan, iya, karena nggak sama sekali nggak familiar banget sama TKJ, bahkan baru tahu kok ada jurusan TKJ. Jadi ya sempat tertekan di awal semester. Jadi coba, karena udah sayang kan udah masuk, kok misalnya kita terus menyesali apa yang udah kita pilih, itu kan sayang banget. Jadinya saya coba belajar. Tapi sebelumnya pas awal masuk di sini kan tuh kan ada milih 2 jurusan. Aisyah tuh milih jurusan TKJ sama PSPTV yang kedua. PSPTV. Kalau misalnya Aisyah jebol udah berkawan lah kita. Oke, mantep lah. Salahnya nggak rezeki ya kan. Aisyah, kita minum dulu aja dulu. Oke. Minum dulu ya, aus. Alhamdulillah. Sebelumnya Aisyah ini kan anak Rohis sama OSIS. Itu dulu pernah sempet milih ekskul lainnya apa cuman 2 itu aja? Kalau pas awal-awal masuk tuh keinginannya masuk Paskib atau Pramuka. Karena dulu SMP juga Aisyah pengen masuk Pramuka. Kenapa nggak ngelanjut di Pramuka aja? Atau mau cari yang beda? Ya pengen ganti suasana juga sih. Karena juga lihat kayaknya Rohis menarik, jadinya Aisyah masuk Rohis. Itu kalau misalnya Rohis gitu kegiatannya ada apa aja? Itu ngapain aja gitu? Banyak sih, kita ada studi moral gitu, kayak sharing-sharing, juga saling diskusi bareng, juga ada BT-Aki. Lumayan banyak banget segi positifnya yang didapat dari Rohis. Ini bukan promosi ya. Bukan. Ini Tapi kalau misalnya orang ini mau masuk Rohis biar lebih istiqomah lagi, ayo Gi masuk ke ya, Rohis. karena real Mana testimoni. tahu si Ririn ini mau masuk Rohis. Kan ini kan kita kan bahas tentang SMK gitu kan. Aisyah mau nanya apa nih sama Tifa? Kalau Tifa di awal tuh ada kepikiran mau masuk ekskul apa? Kemarin sih awal-awal aku masuk Teknos, Nari, sama Rohis 3. Cuman udah keluar semua. Emang kita agak bingung ya milihnya, Iya, karena di karena- SMK ini banyak banget Iya, banyak banget. ekskulnya. Kemarin sih lebih asiknya ke Teknos karena kan di situ juga melatih vokal. Kemarin juga ikut nari. Nah, asik sih semua ekskul yang ada di sini. Cuman ya itu kalau nggak dari keinginan kita sendiri payah gitu ya kan. Ya, harus sesuai keinginan kita. Jadi kita pun bisa bertahan di ekskul tersebut. Ngomong-ngomong tentang SMK, ini kan udah mau kelas 3 gini. Persiapan Aisyah untuk kedepannya tuh gimana? Kalau Aisyah sih lebih ke suka nontonin. Kalau belajar tuh lebih ke nonton daripada baca buku ya. Nonton Jadi- apa Korea? Kan belajar kan nonton Korea. Ada nggak terasa nih kita udah di akhir segmen. Kasih ya Aisyah sudah mau jadi bintang tamu kami. Yang mau Aisyah sampaikan untuk sobat di rumah apa? Untuk teman-teman khususnya mungkin peserta didik baru gitu ya, harapannya bisa memilih jurusan yang tepat di minat dan bakatnya sehingga gak ada rasa keterpaksaan dalam menjalankan jurusan. Jadi pun kita bisa dapat keahlian sesuai dengan minat kita.
Jangan kemana-mana, tetap di Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Namaku Nadia. Aku yakin setiap orang punya potensi dalam diri. Untuk itu, jangan ragu untuk berikan yang terbaik di setiap langkahmu. Tebarkan kebaikan dan berikan perubahan untuk sekitar. Karena potensi diriku bergerak bebas bersama Ultramilk. Ultramilk, make your move. Hai guys, kembali lagi bersama kami berdua di Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Ini kan kita kan udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Gimana kita kalau main game aja gitu? Boleh. Nah, kami udah mempersiapkan game gitu. Gamenya ini kayak gini. Bila pulang sekolah aku akan, nanti Aisyah jawab gitu, entah aku apa gitu ya. Kita mulai ya. Nanti Aisyah naik juga ke aku gitu. Sambung kata. Iya. Misalnya bila pulang sekolah aku akan tidur, biasa aku sih kayak gitu. Jadi oke. ini aku tanya ke Aisyah ya. Bila pulang sekolah Aisyah akan Main kucing. wow, main kucing. Berarti banyak ya kucing di rumah ya. Lumayan. Main kucing, entah biasanya sih main kucing aja, enggak belajar lagi. Ya kan pulang sekolah selesai main kucing ya kegiatan lain. Kegiatannya itu kalau boleh tahu apa? Bersih-bersih kan ya. Kita nyiapin apa agenda besok, kayak misalnya program OSIS apa yang mau dijalani. Karena Aisyah PKL jadi siap-siapin apa aja yang mau dibawa untuk PKL. Jadi kalau misalnya Aisyah PKL gitu kan, jadi yang mengontrol ke ekskul OSIS-nya itu siapa? Ada ketua 1 sama ketua 2. Oh, ketua 1 itu sama ketua 2 kayak wakil Aisyah gitu ya kan? Iya, benar banget. Itu ketua 1 sama ketua 2 gitu. Biasanya kalau misalnya agenda-agenda untuk kedepannya gitu biasanya ada apa aja? Program selanjutnya Program. itu biasa kami kan ada divisinya ya, ada 8 divisi. Jadi per divisi itu kami udah nentuin nih di minggu ini bakalan ngejalani apa. Misal kayak di divisi agama Islam bakal ada pelatihan doa. Kayak di divisi bela negara bakal ada pelatihan upacara dan seterusnya. Kalau divisi bela negara itu biasanya kayak mana? Itu tadi pelatihan upacara kayak menyiapkan anggota atau peserta upacara kayak misalnya baca undang-undang, janji siswa dan yang Kalau lainnya. itu ekskul OSIS lah yang mempersiapkan semua gitu. Juga bareng sama ekskul Paskibra dan ekskul Pramuka. Kalau misalnya untuk perkumpulan OSIS gitu kan mengatur jadwalnya juga Aisyah gitu ketuanya. Pakai sistem ini sih, kami nanya ke anggota kira-kira di waktu mana yang bisa banyak peluang untuk datang semua gitu. Biasanya itu di hari apa aja kalau misalnya anggotanya bersedia gitu? Tergantung ya, beda-beda. Biasa sih kalau misalnya pulang sekolah pasti ya kumpulnya di OSIS, misalnya diskusi bareng atau makan siang bareng dan juga ngejalani program. Programnya itu gimana? Ya kayak tadi, kayak misalnya agama Islam, baca doa. Kayak awal tadi. Iya. Kalau misalnya itu kan banyak itu kan orang. Sempet kayak ada yang izin tanpa alasan gitu di ekskul OSIS. Misalnya dia mau main terus dia izinnya sakit gitu. Sering. Kalau itu nggak tahu sih ya. Tapi kalau ada yang izin tuh ya pasti banyak. Aisyah ya sebagai ketua ya pasti mengizinkan, kan nggak mungkin ya Aisyah paksa mereka ikut program gitu. Kalau di Rohis gitu Aisyah sebagai apa? Anggota? Rohis anggota. Oh, nggak mau pengen jadi yang ke atasnya lagi gitu. Udah jadi ketua umum. Ada banyak. Aisyah pandai nyanyi nggak? Nggak pandai sih. Boleh dong
keluarin sedikit suara Aisyah ke penonton di rumah nyanyi gitu. Suka hati mau nyanyi apa? Mau lagu bucin, mau lagu sekolah, lagu potong bebek angsa juga gak apa-apa. Ayo, nggak Tiba-tiba apa-apa. banget nih. Lagu apa ya? Lagu yang kesukaan Aisyah lah gitu apa? Malu. Gak apa-apa. Solawat. Nih kan Aisyah kan rohis, mana tahu suka solawat juga. Ayo nyanyi. Ini masuk segmen ya. Nggak apa-apa. Yang lain deh. Nggak apa-apa nyanyi gitu, entah solawat sedikit aja, entah berapa ini, nggak sampai satu album. Sedikit aja gitu. Kalau misalnya kegiatan di OSIS itu gimana? Kegiatan di rohis. Di Rosi itu kita ada kegiatan BTAKI, baca tulis Al-Quran. Kita Itu- juga ada studi moral, kayak diskusi bareng, bahas ilmu baru gitu-gitu. Kayak kemarin itu pun juga pernah juga kayak gitu. BTAQ itu setiap perkumpulan gitu. Biasanya tuh setiap minggu di hari Hmm. Jumat yang ngajar tuh Pak Karim. Kalau misalnya ekskul ini kan rohis sama OSIS, nggak berlibat nggak? Enggak Maksudnya sih. menjadwal waktunya gitu. Pasti ada kendala ya antara Rohis, OSIS juga sebagai siswa, juga sebagai anak gitu. Tapi ya Aisyah tetap ada manage waktu dan alhamdulillah saat ini masih bisa membagi waktunya dengan baik. Kalau misalnya balik lagi nih kan aku tanya, PKL. Itu teman-teman ada yang udah siap PKL apa belum? Kemarin kan kayak dibagi dua gitu. Dua sisi. Ada yang udah siap, ada yang belum siap. Kalau sesi 1 udah siap dari kemarin ya. Ini kan lanjut ke sesi 2. Cuman teman Aisyah yang sesi 2 juga ada beberapa yang udah siap PKL karena dia beda jadwal masuk jadwal mulai PKL-nya. Kayak mana sih? Kawan-kawan Aisyah gitu nggak mau bareng gitu PKL-nya, cuman Aisyah sendiri. Ada juga yang ngajak bareng, cuman karena rumah Aisyah jauh ya dari tempat PKL yang ingin mereka tuju, jadi Aisyah milih sendiri aja PKL-nya yang deket rumah. Oh, itu milih sendiri. Mm-mm. Memang dia menerima satu orang gitu. Iya, di UMSU diterima kok. Kalau misalnya kita main Q&A, Boleh, ini Aisyah yang nanya, Tifa yang boleh nanya. Aisyah nanya ke Tifa. Oke. Ini deh hewan peliharaan Tifa apa nih? Banyak. Kucing lah kok di rumah. Ya, sama Tapi sih. kemarin banyak kucing, cuman pada sakit terus meninggal. Ini kita jadi kayak storytelling ya daripada ada apa sih di SMK? Ada apa sih dengan Aisyah Kalau dan Tifa? misalnya ini kan bahas tentang SMK, ada nggak gitu orang yang Aisyah kagum di SMK? Pak Sukirman sih luar biasa. Wow, luar biasa. Selain Pak Sukirman, murid-muridnya gitu yang Aisyah kagum. Siapa ya? Hmm. Mungkin kayak Kak Aryana, ketua umum OSIS kes sebelumnya. Tapi ini kan Kak Arliana kan itu kan udah tamat. Itu dia masih menjalankan ekskul rohis atau enggak? Mungkin sifatnya bantu-bantu ya, misalnya kayak diskusi-diskusi bareng adik kelas yang lain tuh gitu. Lanjut ya, aku nanya Q&A ke Aisyah gitu. Boleh. Biasa Aisyah suka makanan apa? Sebenarnya semua makanan suka sih. Tergantung mood ya. Kalau misalnya makan sate, makan mie rebus, makan mie rebus. Enak lah itu kalau mie rebus. Lagi campur telur. Tanya lagi lah Aisyah, mana tahu Aisyah mau nanya ke aku lagi Q&A. Titik terendah Tifa tuh kapan ya dan di mana? Dan tuh gimana cara Tifa menghadapi titik terendah itu? Biasanya sih kalau masalah titik terendah kebanyakan sih ngelamun gitu. Karena kan aku juga kadang bingung gitu cara ngatasinya gitu. Oke. Ini kan kita ini kan udah bahas tentang ada apa sih di SMK. Kesimpulan dari Aisyah untuk ke orang-orang gini apa? Kesimpulannya sih karena tadi juga nanya terkait ini mau masuk SMK pilihan sendiri Ya. atau enggak. Aisyah berharap ke teman-teman, apalagi terkhusus ke peserta didik
calon peserta didik baru, harapannya sebelum milih jurusan di SMK tuh bisa disurvei terlebih dahulu. Apakah sesuai dengan minat dan bakatnya atau tidak. Karena kalau misalnya kita nggak sesuai nih sama minat kita tuh kan pasti berat ya kita menjalaninya. Salah satu nggak ikhlas kayak wah berat banget. Tapi kalau sesuai minat pastinya akan kita lebih santai, lebih enjoy sama jurusannya. Sehingga pun ya nantinya pas lulus kita dapet kemampuannya itu dengan sempurna gitu. Itu sih saran dari Aisyah. Kalau misalnya dari aku sih nih, kalau kalian mau membanggakan orang tua kalian sih, kalian harus belajar yang rajin. Jangan menyerah walaupun kita capek gitu ya kan Aisyah. Kalau misalnya kita mau jadi orang sukses ya wajar gitu capek ya kan. Jadi kalau misalnya apa, kita tuh harus bisa membanggakan orang tua kita sendiri. Kita harus bisa membalas budi ke mereka gitu. Jangan pernah ngeluh dan jangan pernah menyerah. Nah, bener banget. Nih udah nggak terasa nih kita udah akhir segmen aja nih Aisyah ya kan Aisyah. Makasih Aisyah sudah menjadi bintang tamu kami. Terima kasih kembali. Nah guys, nggak terasa ya sudah di akhir segmen aja. Tetap pantaui terus di program kami Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, and share di YouTube kami yaitu BS1 Production. Dan terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.